Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Jamaah maghrib Masjid Sabilil Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu orang-orang yang senantiasa berada di rumah-rumah Allah, dia akan mendapatkan jaminan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihir rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Bahwasanya orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalamnya sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada malam hari ini apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kita langsungkan. Di sini kita akan tadabbur membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan membacakannya, menderesnya, mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah pun akan memenuhi tempat tersebut, atau Allah akan meliputi orang tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat alaihimul malaikah, dan tentu kata Rasulullah SAW, orang itu akan senantiasa ada dalam lindungan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang berkumpul tadi. Wa zakarallahu fi man indah, dan Allah pun membanggakan mereka di sisi hamba-hambanya di langit, sehingga orang-orang yang berkumpul seperti ini, kita tidak sadar sesungguhnya kita menjadi kecemburuan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanggalah dan berbahagialah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita, tadabbur kita, masih di surah Al-Anfal. Malam hari ini kita memasuki ayat yang ke-26. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas ayat 25 berkaitan dengan fitnah atau berupa siksaan yang kita katakan siksaan secara kolektif akibat dari membiarkan kemungkaran,
membiarkan keburukan, dan tidak ada upaya dari orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan, namun diantara mereka saling membiarkan, maka yang terjadi adalah Allah menurunkan bencana itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Padahal bencana ketika sudah datang itu tidak hanya menimpa orang-orang yang membuat kerusakan saja, namun bencana itu akan menimpa semua orang, ya, akibat dari kelalaian di antara orang-orang yang ada di sekitar tersebut atau di daerah tersebut. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu di ayat yang berikutnya di ayat 26 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa keamanan, kekuatan, kemenangan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sanggup memberikan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kenyataannya, sekuat apapun manusia, sehebat apapun suatu negara, tidak mampu memberikan semua itu, baik itu kenyamanan maupun yang lain-lainnya. Karena tanpa pemberian Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak berarti dan manusia tidak bisa memberikan itu. Sehingga bagi manusia tidak ada kata lain kecuali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan nanti di ayat 27 yang akan kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan salah satu bentuk pengkhianatan, ya, yang bisa mendatangkan siksaan sebagaimana yang di ayat 25 tadi adalah salah satunya diantaranya kita akan baca mulai dari ayat yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 6, wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardh, dan ingatlah wahai muhajirin ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah. Kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia Allah memberi kamu tempat menetap, yaitu Madinah, dan menjadikan kamu kuat dengan pertolongannya, serta memberi kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, sekali lagi surat Al-Anfal ini menceritakan tentang perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW di awal-awal, yaitu perang Badar. Dan di ayat 26 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin yang saat itu sudah mendapatkan kemenangan dari perang Badar, agar apa yang terjadi, kemenangan itu tidak menjadikan mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya kemenangan, ujian yang berupa kebahagiaan, kemenangan itu jauh lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW, ya, karena lebih banyak di antara manusia yang akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji dengan kesulitan, biasanya kita akan mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat lebih banyak siapa yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin beribadah lebih banyak di kalangan mana? Apakah kalangan orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalangan yang menengah ke bawah gitu? Kalau kita kalangan menengah ke atas pun menengah ke bawah. Ternyata survei membuktikan bahwasanya lebih banyak orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari kalangan menengah ke bawah. Dan penerimaan Islam di awal pun, ya, di awal Islam dakwah Rasulullah SAW, kebanyakan yang menerima adalah orang-orang yang menengah ke bawah, seperti misalnya Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah SAW, ya sekali lagi kebanyakan orang-orang kalangan menengah ke bawah. Walaupun nanti setelah itu kita bisa lihat bagaimana ketika Islam sudah diamalkan, sudah diterapkan dalam kehidupan, banyak kaum muslimin yang akhirnya menjadi sukses, ya. Dan saat ini pun sama, ya, kejadiannya sama. Kita bisa lihat baik suatu negara, baik suatu daerah, ataupun mungkin keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan, lebih banyak keluarga yang menengah ke bawah yang mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat gitu dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan orang-orang yang menengah ke atas. Itu sebabnya
jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya ketika sudah mendapatkan kejayaan. Maka di ayat 26 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya dia katakan, Allah katakan, ingatlah wahai kaum muhajirin ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah. Ya, mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwasanya kaum muslimin pada saat itu tertindas, bahkan diusir dari bumi Mekah karena yang menerima Islam orang-orang menengah ke bawah, orang-orang miskin, budak-budak, ya. Sementara yang masih yang masih dalam kekafiran, yang memusuhi Islam justru tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kaya yang ada di Mekah pada saat itu. Dan kata Allah Subhanahu, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap di Madinah dan menjadikan kamu kuat dengan pertolongannya, serta memberi kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Namun ternyata jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi terusir dari Madinah bersama para sahabatnya dan Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dengan perantaraan kaum Ansor yang ada di Madinah, ya. Mereka diterima di Madinah dan akhirnya Nabi membangun sebuah peradaban, membangun kota di Madinah, ya, membangun pemerintahan, dan dari situlah umat Islam mulai mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Ya, diawali dengan kemenangan di perang Badar, lalu berikutnya perang Uhud, sekalipun dalam sejarah, ya, atau dalam secara fisik mungkin, ya, kelihatan kalah, tapi sesungguhnya juga tetap dikatakan menang, ya, tetap dikatakan menang. Dan hampir semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semuanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana Allah dengan kuasanya mampu memenangkan golongan-golongan yang kecil, dan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Bagaimana tidak, kalau seandainya itu adalah dari semata-mata dari kekuatan manusia, mustahil bisa mengalahkan jumlah yang besar. Pada saat itu kaum muslimin ketika perang Badar saja bisa kita ukur, ya. Pada saat perang Badar saja kaum muslimin jumlahnya hanya 313 orang. Sementara pasukan dari kaum Quraisy itu lebih dari 1000 orang dengan perlengkapan perang yang matang, ya, yang lengkap. Mereka pasukan yang dilatih. Sementara kaum muslimin dengan peralatan perang seadanya, ya. Sebagaimana yang dijelaskan di awal-awal ayat, bagaimana kaum muslimin hanya beberapa saja yang berkuda, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkannya. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya hitung-hitungan manusia bukan pertolongan Allah, tentu kalian tidak akan bisa memenangkan, ya. Tentu tidak akan menang kalau hitung-hitungan manusia. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di awal, ya, awal sirat, Allah menurunkan 1000 malaikat, Allah menurunkan hujan, di hujan yang padahal ada dua kubu saat itu, ada kubu
kaum Quraisy, ada kubu kaum muslimin, ya, kubu pasukan Quraisy dan dengan pasukan kaum muslimin. Hujannya sama, tapi yang dirasakan oleh dua kubu itu berbeda. Bagi kaum muslimin, hujan itu menjadikan langkah-langkah mereka jadi tegar, karena yang awalnya mereka berjalan di pasir yang membuat langkah mereka kurang bisa bergerak lincah, tapi dengan adanya hujan, Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka, kaki-kaki mereka. Pasir itu menjadi keras karena terkena air hujan. Namun di sisi lain, di kalangan kafir Quraisy, bagaimana yang sudah dijelaskan di awal, justru pasir-pasir itu menjadi lumpur dan akhirnya menjadikan pergerakan mereka tidak selincah sebelumnya.